saya sudah ada di Desa Punanggung Solok, desa yang ditetapkan sebagai desa kopi oleh pemerintah daerah. Jadi kita akan lihat bagaimana aktivitas produksi kopi dan juga situasi desa Punanggung Solok. Sebelum nanti saya bertemu dengan salah seorang penggiat kopi di Desa Punanggung Solok ini, saya coba mau tahu situasi desa di Punanggung Solok seperti apa. Saya mau berkeliling di sekitaran desa ini sepertinya, karena cuaca saat ini cukup menyenangkan, mendung, tidak terlalu panas. Jadi tidak salahnya kalau saya coba berjalan kaki melihat sekitaran desa di Punanggung Solok ini. Jam segini saya jalan kurang lebih jam 10 kurang 15 ya. Saya jalan di seputaran desa, cukup sepi karena sebagian besar warganya keladang, dan mereka di masa pandemi COVID-19 ini juga tetap mawas diri seperti yang kami lakukan di awal tadi. Kami harus cuci tangan, kemudian diperiksa suhu badan dengan termogan ya. Walaupun sebenarnya wilayah ini masuk zona hijau, tapi masyarakatnya tetap sangat intens untuk memenuhi kriteria berdasarkan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Di belakang saya ini adalah BPU yang ada di Desa Punanggung Solok. Jadi biasanya BPU ini memang dipakai untuk pertemuan-pertemuan masyarakat, dan biasanya untuk gedung-gedung seperti ini ada ciri khas tertentu yang dibuat, seperti ukiran yang ada di belakang saya ini. Ukiran seperti yang ada di belakang saya ini adalah ukiran yang sangat khas. Biasanya digunakan memang menjadi latar dalam bangunan-bangunan khusus yang ada di desa. Khusus untuk di Desa Punanggung Solok, ukiran-ukiran seperti ini adalah motif Dayak Kenyah. Jadi ini merupakan bentuk pelestarian kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat, dan tentunya ini menjadi bahan pembelajaran bagi generasi penerus bahwa ukiran-ukiran seperti ini masih tetap eksis di Desa Punanggung Solok. Jadi selain kopi, di Desa Punanggung Solok ini juga banyak gedung atau bangunan buatan untuk sarang burung walet.
Saya berjalan kaki kurang lebih hampir 1 kilometer saja berkeliling di Desa Penanggung Solok. Terdapat kurang lebih 7 buah bangunan olahan untuk sarang burung walet. Jadi potensi di sini untuk sarang burung walet cukup besar ya. Sekarang saya sudah ada di rumah Ibu Neti. Beliau adalah petani kopi yang mengolah dan memproduksi kopinya secara mandiri, dijual ke toko-toko yang ada di Malinau. Jadi pertama saya seorang petani kopi sebenarnya, punya kebun kopi sendiri, punya lahan sendiri. Tapi selama saya menjual kopi berupa biji, kadang-kadang harga kopi turun naik, tidak tetap. Kadang-kadang 23.000 1 kilo. Ya, paling tinggi kita jual ke Cina itu diterima sama Cina 25.000 per kilonya. Itu paling tinggi. Jadi selama saya menjual kopi, saya punya inisiatif dalam hati saya, bagaimana caranya supaya penghasilan saya bisa menambah. Jadi saya punya inisiatif untuk membuat bubuk kopi. Jadi saya mulai dari tahun 2018. Nah, jadi sampai sekarang saya berusaha untuk meningkatkan kualitas kopi Desa Penanggung Solok itu biar dikenal sama orang-orang di kabupaten atau di provinsi, bahkan sampai ke pusat. Kami punya dua kelompok Pak. Jadi nama kelompok pertama itu kelompok Sapuk Kopi Desa Penanggung Solok. Kelompok kedua itu Lendung Kopi Desa Penanggung Solok. Jadi kami punya 2 kelompok. Arti Sapuk Kopi berkembang, kopi yang mau berkembang. Mudah-mudahan ke depan terus berkembang dan bisa menghasilkan, membantu ekonomi ibu-ibu rumah tangga yang usaha kopi. Saya memproduksi bubuk kopi untuk 1 hari itu goreng manual, pakai kuali, pakai kayu api. Paling banyak saya bisa goreng dari jam 9 sampai jam 5 sore dapat 25 kilo Pak. Tapi tidak harus 25 kilo, ya seberapa mampunya saya menggoreng. Saya mengantar ke toko-toko. Kadang saya pergi, saya tanya, Pak, boleh enggak saya titip kopi saya, produk saya di toko Bapak? Jadi ada yang bilang iya, kadang-kadang ditolak. Ini adalah kopi yang sudah diolah tadi, dan saya dengan Ibu Neti akan sama-sama minum. Bagaimana? Wanginya luar biasa. Rasanya tidak kalah dengan kopi yang ada di toko-toko besar yang memiliki nama-nama besar juga. Beli produk Indonesia, beli produk Malinau Selatan Hilir, Tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet. Sapuk Kopi Malinau. Produk luar biasa. Di Penanggung Solok pun ternyata ada kolam pemancingan ikan, namanya Daya 3. Ini adalah tempat yang bagus untuk berwisata bersama keluarga. Jadi bagi yang ingin menghabiskan waktu libur atau weekendnya, bisa ke tempat ini, tapi berbayar. Pemancingan ikan ini juga cukup, fasilitasnya cukup memadai. Di sini ada pondok,
kemudian ada tempat duduk, ada tempat bakar ikan, enak suasananya.